kita baru live di Instagram ya. Setelah tadi ada sedikit trouble, nah ini sudah live ya Nat ya. Nah, hari ini sekali lagi tanggal 5 sampai 10 menit kita coba invite akunnya Bapenda Kabupaten Serang. Selamat pagi untuk Ruli Ardin. Sehat-sehat ya. Jangan live dulu, nonton live kita. Selamat pagi untuk teman-teman Bapenda Serang Cup yang juga sudah nonton. Kita akan coba bergabung dengan Pak Ade Istana sekali lagi di Kasubit Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah pada Bapenda Kabupaten Serang. Temanya upaya meningkatkan PAD melalui evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau biasa disingkat tuh jadi PBB P2. Ini kan baru semester 1. Semester 1 berarti dari awal tahun ya sampai di bulan Juni. Nanti mungkin kalau saya salah, nah nanti kita koreksi ya. Nah, ini semester 1 tahun 2022. Terus mungkin pengen tahu juga nih terkait dengan sumber PAD ya, PBBP2 nih. Ini juga salah satu jenis pajak yang juga masuk di kewenangan Kabupaten Serang. Nah, ini evaluasi seperti apa, kemudian kegiatannya siapa saja yang diundang, kemudian ini juga rutin atau seperti apa. Nah, ini kayaknya sudah mulai, kita tunggu gambarnya muncul, mudah-mudahan koneksinya lancar. Nah, ini kita coba sapa dulu sambil cek audio. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasubit, Pak Ade Istana. Selamat pagi Mbak Fitri. Suaranya kedengaran? Suaranya kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Suara saya jelas nggak Pak di sana Pak? Jelas Mbak, jelas. Lagi di kantor nih, lagi di ruangan ya? Iya, lagi di ruangan, kebetulan lagi di meja. Lagi di ruangan. Baik, kita ganggu kan. Waduh, lagi siap-siap. Kita ganggu sebentar untuk sosialisasi di Seranggawe, boleh ya Pak Kasubit ya? Boleh, Nah, siap. ini juga sebagai bentuk sosialisasi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Serang. Karena salah satu jenis pajak yang juga dikelola oleh Bapenda ini di PBBP 2-nya ya Pak Kasubit ya? Betul. Nah, ini kan sudah masuk di akhir tahun. Berarti ini evaluasi yang semester 1 dulu ya Pak? Iya. Kebetulan dari Januari sampai Juni. Sampai 30 Juni. 30 Juni. Nah, ini juga kan ini mudah-mudahan masyarakat juga kan wajib pajak terutama ya. Ini sudah rutin membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak. Nah, karena pajak juga ini dikelola oleh pemerintah, juga dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan begitu ya Pak Kasubit ya? Pelayanan, pembangunan, termasuk ya bansos itu kan sumber PAD termasuk dari jenis PBB itu. Nah, jadi kalau mau pembangunannya lancar, pajaknya juga harus lancar. Gitu ya. Betul. Baik. Kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit sebelum ke tema. Mungkin lagi sibuk apa nih Pak di akhir tahun, menjelang akhir tahun? Kita kemarin sibuk ini sih Mbak, terkait perubahan. Terus biasalah membantu seluruh bidang untuk di penagihan, di pendataan, semua kita fasilitasi. Karena subid saya kan subid pelaporan pembukuan, jadi terkait itu aja kita ini. Ini juga kalau nggak salah kemarin menggandeng beberapa pihak ya untuk bisa mengejar piutang yang masih di luar Kejari ya kalau nggak salah satunya ya Pak Subit ya. Iya. Dengan Kejari, dengan KSOP kita sudah melakukan MOU. Mudah-mudahan dengan upaya itu akan optimal. Amin ya. Jadi ini piutang-piutang yang masih di luar juga bisa cepat masuk begitu ke PAD Bekas Kabupaten Serang. Nah sekarang saya coba masuk ke tema ya. Ini ada beberapa yang sudah ikut komen sebelum saya tanya nih, takut dulu keburu live. Ada Ilham Akbar, semangat Kang Ade katanya. Ilham Akbar 0208. Itu kayak saya itu Mbak. Waduh. Jadi dia tahu nih kayaknya lagi live nih, pengen tahu. Jadi jangan live dulu ya. Jadi untuk yang lagi nonton jangan live dulu. Nah ini Pak Ade terkait dengan evaluasi semester 1 ya untuk penerimaan PAD di PBBP 2 di Kabupaten Serang. Seperti apa sih Pak evaluasinya begitu di semester 1? Prinsipnya gini sih Mbak ya, kita melakukan evaluasi atas pendapatan PBB perdesaan Mbak, yang buku 1, 2, 3. Jadi kita mengevaluasi peran serta camat, termasuk kepala desa,
pengelola kecamatannya, PBB dengan pengelola desa eh, terkait peran sertanya dalam hal optimalisasi pendapatan PBB yang menjadi kewenangan mereka. Karena PBB perdesaan ini yang buku 1, 2, 3 ini kita lebih mengandalkan mereka, camat dan desa. Karena di samping WP-nya banyak masyarakat, nilainya juga yang buku 1 kan cuma di bawah 100.000, buku 2 di bawah 500.000, buku 3 di bawah 2 juta, itu kita berikan kewenangan kepada camat dan lurah untuk mengelola, Mbak. Kita hanya mengevaluasi. Nah, kita mengevaluasi itu terkait pendapatannya, Mbak. Karena sampai dengan kemarin sebelum dilaksanakan itu, dari ketetapan 18 miliar, buku 1, 2, Ya. 3 itu, dari ketetapan 18 miliar, baru terrealisasi 36% di angka 6 miliar. Nah, makanya kita genjot tuh di situ tuh. Cara genjotnya itu ya kita mengevaluasi camat dan lurah. Khawatir ada kesulitan-kesulitan di bawah akan kita fasilitasi, akan kita bantu. Jadi setelah evaluasi itu lumayan Mbak dampaknya. Baru sekitar setelah evaluasi seminggu atau 2 minggu itu dapat 1 miliar. Jadi sudah di angka 7,8 waktu itu. Sekarang sudah di angka 8. Ya. Jadi lumayan mendongkrak evaluasi tersebut. Alhamdulillah ya, jadi ada Ya, peningkatan juga ya. ya, ya. Mudah-mudahan. Berarti tadi sebelumnya 18 maaf nih 18 Ketetapan, miliar ya. Oh, oke. ketetapannya Mbak, ketetapannya. Ketetapannya. Ketetapan buku 1, 2, 3 itu di angka 18 miliar, 18,7. Sebelum dilaksanakan itu realisasinya di angka 6 miliar, Ya. 6,8, atau di persentase itu cuma 36%. Nah, setelah melaksanakan itu 2 minggu setelah itu efeknya langsung, karena kemarin kan kita ada ini juga Mbak, ada ngasih simbol. Jadi untuk yang camat yang PBB 1, 2, 3-nya terbesar, kita kasih bendera putih sebagai penghargaan. Iya. Nah, camat yang dengan PBB buku 1, 2, 3 terendah, kita kasih bendera hitam sebagai simbol untuk lebih semangat lagi. Nah, camat-camat yang hampir-hampir dapat bendera hitam itu, mereka menggenjot Mbak. Lurah-lurah digenjotin, ayo bayar, ayo tagih-tagih ke masyarakat gitu. Nah, sebetulnya jatuh temponya belum Mbak. Jatuh temponya itu di 31 Oktober. Oke. Kalau buku 1, 2, 3 itu. Mudah-mudahan nih di Oktober nih akan nambah kembali gitu. Gitu, Mbak. Amin. Mudah-mudahan ini bisa cepat Ya. terrealisasi begitu ya. Jadi ini tentunya dari Bapenda sendiri juga berkoordinasi dalam hal ini di unsur kecamatan, kelurahan ya, Ya. agar Kalau untuk terus buku perdesaan kita ngejarnya ke camat dan lurah. kecamatan dan lurah karena memang langsung berhubungan dengan masyarakat begitu ya. Iya. Jadi ini masyarakat yang mungkin juga saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan live kita. Terus kemudian saya kayaknya belum bayar PBB P2 di tahun ini. Iya, Nah, ini iya. boleh coba di Iya. cross check ke kecamatan atau kelurahan begitu ya. Karena Bisa rinciannya langsung pun bayar, Mbak. mungkin bisa Kalau sudah langsung bayar nerima juga SPT, sebetulnya. bisa langsung bayar aja. Sebelum Hmm, 31 Oktober kan kita jatuh tempo ya. ya. Sayang kalau telat kan kena denda 2%. Betul. Jadi sebaiknya tepat waktu ya, karena pajak Iya, juga kan ada sanksi kalau misalnya lewat dari tanggal yang sudah betul. ditentukan. Nah ini kalau misalnya bingung, saya harus bayar berapa? Misalkan belum terima tagihan, ini mungkin bisa cek ke mana nih Pak Kasubit? Ke desa, bisa langsung ke Bapenda, bisa ke desa paling banyak. Nah, yang mungkin dekat-dekat ya ke desa begitu ya, bisa Iya, ke melihatnya kantor desa. rinciannya berapa sih yang harus dibayarkan Iya, untuk PBB betul. P2-nya sebelum 31 Oktober. Ini bulan ini berarti ya, Pak Iya, Kasubit iya, ya? Kayak iya. begitu. Nah, ini. Nah, terus kemudian untuk targetnya nih, ini mungkin terkait dengan latar belakang ini karena memang juga sudah dekat-dekat dengan tanggal
pembayaran begitu ya, rentan Iya. waktunya. Nah, kemudian siapa saja begitu yang menjadi undangan ataupun dari Bapenda sendiri? Terkait evaluasi ya Mbak ya, Mm-mm, mm-mm. itu kemarin kita ngundang para camat, seluruh camat, kepala desa, Mm-mm. pengelola PBB kecamatan, dan instansi terkait, termasuk inspektorat, DPMD, Pak Asda, juga ini apa Bank Persepsi, BJB, kantor pos Mm. juga kita undang. Kemarin alhamdulillah Oke, ramai. Ramai. Alhamdulillah. Ini sebagai bentuk sosialisasi dan juga kemudian juga untuk bisa mengingatkan kembali untuk wajib pajak begitu ya. Nah, termasuk juga untuk pembayarannya pun juga ada banyak pilihan ya. Semuanya sistemnya Betul, transfer, ya bisa dipilih dari kanal-kanal yang bisa tadi disebutkan. bisa di online ya, pembayaran online ya di Traveloka bisa di Mm-mm. di yang lebih mudah sih banyaknya di kantor pos dan Indomaret Nah, Alfamart sudah bisa. wah, ini tuh gampang sebetulnya ya. Kalau Hmm. minimarket kan istilahnya setiap gang ada, kantor pos juga setiap kecamatan Iya betul, ada. Atau betul, bisa betul. pakai marketplace tadi yang disebutkan ya, cukup Iya, pakai handphone yang penting ada kuota dan iya. ada saldo. Ya, ini bisa nih. Jadi nggak mesti harus datang ke Bapenda sebetulnya Oh ya. enggak, Nggak usah enggak. jauh-jauh untuk bayar Enggak. PBP P2 sendiri. Nah, untuk kegiatan ini sebetulnya rutin atau seperti apa nih, Pak Kasubit untuk setiap tahunnya cara seperti ini? Kalau kalau berkaca tahun kemarin karena kita ada COVID ya Mbak ya, Mm-mm. itu cuma sekali dan tahun ini kan sudah bebas COVID, mungkin Mm-mm. bisa 2 kali Mbak. Karena di semester Oh. satu sudah dilaksanakan, nanti semester 2 kita laksanakan lagi. Mbak. Oh, oke oke. Nah, ini Hmm. kan sebetulnya tenggat waktunya kan 31 Oktober ya Pak Kasubit. Betul, Tapi ini betul. ada evaluasi semester 1 sampai dengan semester 2. Nah, berarti istilahnya kalaupun PBPP 2 ini lewat dari tenggat waktu yang ditentukan, seperti apa sih Pak bentuk teguran atau sanksinya? Kalau yang buku pedesaan, paling sanksinya Mm-mm. itu aja Mbak, terkait sanksi denda itu saja. Kalau buku pedesaan karena WP-nya banyak Mbak, masyarakat kecil yang di bawah 100.000 Iya. itu kan. Jadi Oh. sanksinya hanya itu 2% itu. Mm-mm. Paling ketika tidak bayar selama 4 tahun berturut-turut, itu kita blokir NOP-nya. Oh. Mm-mm. Nomor objek pajaknya kita blokir SPPT-nya. Jadi Mm-mm. Mm-mm. ketika masyarakat tidak bayar selama 4 tahun berturut-turut, itu SPPT-nya kita blokir. Dan Mm-mm. kalau mau membuka, diurus ke Bapenda gitu. Jadi Mm. persyaratan dibuka lagi itu harus melunasi piutang-piutang yang dulu-dulunya. Sebelumnya. Baru, iya, Jadi baru tetap kita tetap bisa. berjalan ya. Mm. Iya, itu Mbak. Oke. Jadi itu tadi ya ada pemblokiran Iya, kalau misalkan sampai 4 tahun belum dibayarkan. iya. Nah, ini harus langsung Kita ke kita kantor blokir Bapenda ya. dulu. Iya. Blokir Tapi dulu. enggak kita hapus, Mbak. Kita blokir aja. Jadi memang harus cross check lagi ke Bapenda ya karena sudah Iya, terlalu lama betul. begitu. Nah, Iya. ini ya tadi bisa dicek dulu seperti apa begitu. Kemudian Hmm. tentunya kalau dengan adanya kegiatan ini, kemudian juga sosialisasi ke beberapa perangkat desa, harapannya tentunya penerimaan PAD juga setelah ini seperti apa nih pengaruh terhadap PAD-nya sendiri, khususnya di Kalau PBBP 2 begitu ya. ya, kalau terkait evaluasi itu, Mbak, alhamdulillah, Mbak. Jadi ya tadi itu setelah evaluasi para camat dan lurah kan khawatir tuh, Mm-mm, khawatir terima bendera hitam dan mm-mm, dipanggil karena kemarin kita Pak Wakil ya yang mengevaluasi Pak Wakil kebetulan eh, itu langsung mentres eh, camat-camat yang lima ke bawah. Jadi posisi 5 oh, terbawah itu langsung dicecar. Artinya apa mm-mm, kendalanya? Gitu. Jadi mm-mm, mm-mm, motivasi mereka itu semakin tinggi untuk mm-mm, membayar gitu, untuk mm-mm. mengoptimalkan pendapatannya. Jadi ya itu Oke. tadi. Jadi sebelum dilakukan evaluasi 2 minggu itu masuk sekitar 1,1 miliar. Mm-mm, Itu dari buku perdesaan, buku yang mm-mm, kecil, mm-mm. 1, 2, 3 jenis Betul. yang kecil. Jadi Ah, masuk oke. 1 miliar itu lumayan besar gitu.
Alhamdulillah ya, 1 miliar Ya, nih dalam kurun waktu 2 minggu berarti ya. 2 minggu ya. Mas Ubed ya, Alhamdulillah. Ini kan masih ada waktu gitu ya sampai 31 Agustus. Nah, kalau kita lihat kan Kabupaten Serang ini luas begitu ya, 29 Betul, kecamatan. Ini memang masih betul. merata atau seperti apa? Ada dominasi gitu nggak sih Pak Kasubed? Maksudnya gimana, Mbak? Dari 29 kecamatan ini tentu saja kan tadi Ah, sudah ada penilaian evaluasi di semester 1. Ini merata atau iya. tidak nih untuk PBB P2-nya sendiri? Atau memang ada yang Oh, tinggi begitu capaiannya? rata-rata ini sih Mbak di angka 30% sampai 40% saja. Jadi Oh, rata masih sebetulnya. Iya, belum sampai lima sebetulnya puluh rata. persen ya Iya, capaiannya ya berarti ya Pak iya, Kasubit ya. belum. Oke. Mudah-mudahan dengerin siaran ini kemudian juga ter apa ya terbawa untuk bisa Iya, membayar PBB P2-nya. Sekali lagi nih iya, sumber PAD juga untuk Kabupaten Serang yang dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan yang tadi disampaikan oleh Pak iya, Kasubit. Oke, saya betul. coba Iya, baca komen nih Pak. Saya coba baca oke. dari mana tadi di atas tadi ada Lilis Lilis Ismawati, mantap Pak Ade. Nah, terus juga ada Gus M, bayar pajak dulu, curhat belakangan. Ini suara hati kayaknya. Kemudian ada Laila. Ini ada yang nanya nih, Kang Ade, Kakanwil DJP Banten menawarkan pelatihan loh buat pegawai Pemkab untuk menjadi jurusita agar piutang pajaknya bisa cepat tertagih. Nah, tanggapannya gimana Oh, nih, Pak Ade? oh siap itu nanti kita langsung koordinasi ya. DJP Nah, Banten ya, ya. DJP Karena Banten kemarin nih, kita ngadain pelatihan Jursita, cuma mungkin JP-nya kurang kali ya. Jadi kita Kang. kita dorong ke situ lagi Mbak nanti Siap, siapnya ada dari di BJP informasi ya. nih ya. Terima Baik. kasih Nah, infonya itu dari BJP itu. nah, dari Ibu Ida Laila. Laila Hai dari Kamil, Gunung. Kamil. Iya, Kanwil DJP. Ada Dani SAS. Gasken, Pak Ade. Wah, ada Devi juga. Semangat, Pak Ade. Ada Ilham Akbar juga tadi yang sudah ikut komen. Wah, ini luar biasa nih. Ada Rifa Febrianti. Mantep, Pak. Ada siapa lagi nih? Ada Elvira Dehan. Mantap, Pak Ade. Wah, ini banyak sekali nih. Kayaknya fans-fansnya Pak Ade nonton. Oke, terakhir Pak Ade harapan nih, terakhir harapan mungkin pesan untuk masyarakat Kabupaten Serang yang mungkin sampai saat ini atau yang sudah juga apresiasi untuk masyarakat Kabupaten Serang wajib pajak yang Betul. sudah membayarkan pajak PBB P2-nya tepat waktu, ini apresiasi luar biasa. Kemudian yang belum Ya. juga apa harapannya? Silakan Pak Ade. Harapannya untuk yang belum karena memang jatuh tempo kita sebentar lagi ya di 31 Oktober untuk dapat segera membayar PBB buku 1, 2, 3 termasuk buku 45 karena memang eh, terkait pembangunan itu kan harus didanai. Dananya itu termasuk salah satunya penyumbang dana terbesar itu dari PBB. Jadi mudah-mudahan kepada masyarakat walaupun saat ini lagi kondisi sulit ya karena BBM naik katanya Iya. inflasi juga lagi tinggi. Mudah-mudahan untuk PBB mah tidak lupa gitu karena memang akan langsung diberikan untuk pelayanan masyarakat. Mm-mm. Paling itu Mbak karena memang kalau telat di 31 Oktober tidak dibayar itu kan per bulan kena denda ya Mbak ya Ya. 2% sayang gitu. Mm-mm. Terus kita kan pembayaran sudah sangat mudah bisa bisa via online, bisa ke Indomaret, bisa ke Alfamaret, sudah sangat kita permudah Mbak untuk pembayaran. Jadi Mm-mm. kalau alasan dulu kita mau bayar pajak aja harus ngojek, bayarnya 10.000, bayar ojeknya 15.000 aja. Itu udah Oh, nggak nggak ada sih. sekarang. Ya. Dulu kan masyarakat curhatnya gitu, bayar PBB cuma 15.000, mau Heeh, bayarnya ke bank, itu heeh. bayar ojeknya aja 20.000 aja bayar. Ya.
besar bayar ojeknya. Nah, sekarang kita udah nggak ada seperti itu. Udah nggak gitu-gitu ya. Jadi Iya, cukup di rumah pun di mana saja bisa begitu. Dan itu bisa. sudah nanti ada laporannya begitu notifikasinya kalau kita Oh, memang sudah membayarkan kewajiban ya, kita ya. Jadi ada betul. keterangan itu bisa disimpan begitu ya bukti Ya, bukti bayar dan itu notifikasinya. bayarnya. Nah, Nah, jadi dimanapun ya tadi di marketplace juga ada bayar ada. pajak, di Ada. minimarket, di kantor pos, bisa di mana saja atau transfer via bank juga bisa ya karena bekerja Bisa, sama juga bisa. dengan perangkat perbankan. Siap. Lebih Terima mudah kasih Mbak di banyak. Ya, minimarket itu ya Mbak ya. Soalnya di kan di setiap minimarket. gang Mbak, setiap gang Ah, ada katamu. iya, Gang Senggol siapa? Jadi tinggal dibawa aja bukti apa namanya tagihannya, kemudian Nah, diserahkan nomor wajib pajaknya tadi begitu iya, ya. cukup Tagihan. bawa NUP aja, bawa nomor Oh, objek pajaknya aja sudah bisa terlacak sudah di ini. cukup ya. Nanti akan Iya, terlihat namanya siapa, ininya siapa nanti betul, betul. kedatangan. Tinggal di cross check saja betul atau tidak begitu. Hmm, Gampang ya, betul. Pak Ade ya sekarang ya. Sangat mudah sekarang Mbak. Sangat mudah. Jadi bisa di mana saja. Baik, terima kasih banyak atas sosialisasinya Pak Ade Istana Terima Kasubit Pembukuan dan Pelaporan Pendataan kasih Daerah Mbak. di Bapeda Kabupaten Serang. Terima kasih. Sukses, sehat-sehat, lancar kegiatannya. Siap, Mudah-mudahan siap, targetnya tercapai untuk PBBP 2 siap. di 31 Terima Oktober. Salam kasih. buat teman-teman di bidang Kabupaten Serang di Bapeda khususnya di Kabupaten Serang. Siap, Matur nuhun Pak. siap. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Makasih Mbak. Sama-sama. Ya, pencinta Serga ini sebagai bentuk sosialisasi ya. Ayo yang belum bayar pajak BBBP 2 ini sampai 31 Oktober karena kalau lewat ini ada denda berjalan 2% ya setiap bulannya. Saya mau menyapa ada Sweetno Collection, ada Asparagus, makanan ya. Ada Danisa, ada Osep, ada M. Hafid, ada Rizky Fatahillah, ada Apoy Kakang Prabu, ada Ismawati, ada Magusan, ada Novia, kemudian juga ada Ida Laila, ada Dani, ada Alvina, ada Devi, ada Mang Kimong, ada Dia, dan lain-lain. Ya, bisa sebut satu persatu cukup banyak yang nonton hari ini. Kita akan save di IGTV-nya Serangga WF.